warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sahrani, kelas 12 IPS 3, nomor absen 23. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu perkembangan kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan terjadi pada tahun 1940 sampai 1950-an. Merupakan warisan penjajahan dari pemerintah pendudukan Jepang. Salah satu hal faktor yang menjadi kekacauan ekonomi adalah yang melambung tinggi. Kira-kira apa ya penyebab terjadinya inflasi pada saat itu? Berikut faktor yang menjadi inflasi pada saat itu. Yang pertama, kas negara kosong. Kekosongan ini dikarenakan belum adanya pajak dan bea masuk. Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang begitu besar sehingga menimbulkan kekacauan. Yang kedua, beredarnya mata uang Jepang di masyarakat yang tak terkendali. Keadaan ini ditambah dengan datangnya pasukan sekutu yang kemudian menduduki kota-kota besar dan menduduki bank. Dan yang ketiga, adanya blokade dalam bidang perdagangan yang berlangsung di laut oleh pemerintah Belanda. Pemblokadaan ini menghambat keluar dan masuknya barang-barang perdagangan Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan begitu kacau, membuat pemerintah bertindak cepat untuk mengatasinya. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sebagai negara baru, Indonesia harus banyak belajar dalam berbagai hal, salah satunya dalam bidang ekonomi. Pada masa demokrasi liberal, perubahan kabinet yang terjadi ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia pada saat itu. Untuk mengatasi kondisi itu, ada beberapa kebijakan yang antara lain yaitu yang pertama adalah gunting Syarifudin. Kalau kita pikir apakah program ini memotong uang kertas? Itu salah, karena kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong nilai uang Rp2,50 ke atas hingga menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Syarifudin Prawiraudaran. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Yang kedua ada Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh para pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ini diprakarsai oleh Mr. Isko Tejokro Hadisurjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Sistem ekonomi ini berfokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan kata Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum